Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita kemauan, kemampuan dan kekuatan untuk tetap bermajelis, tetap belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berbincang tentang ridha, lalu apa buah-buah ridha? Tidak berpanjang kalam, langsung saja kita lanjutkan perbincangan kita tentang ridha. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan baca kitab Amalul Qulub karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masuk di bab Samaratul Ridho, itu buah-buah ridhoan. Qala musannif hafizahullah ta'ala, innal liridho samaratin kasiratan. Sesungguhnya ridho itu memiliki buah-buah yang banyak. Minha diantaranya dukhulul jannah. Buah keridhoan adalah memasukkan seorang ke dalam surga. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah bersabda, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, man radiya billahi rabban, siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dinan, dan ridho Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin nabiyan, ridho Muhammad sebagai nabi, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Ini adalah jaminannya, bukan berarti Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan pada hambanya, tidak, tapi ini penguat bahwa maksudnya adalah dia mendapatkan jaminan surga. Fa'ajabalaha Abu Sa'id faqala, maka mendengar itu Abu Sa'id takjub, kemudian beliau berkata, a'addaha alayya ya Rasulullah fafa'ala, karoro, ulangilah untuk hamba ya Allah, apa ya Rasulullah, maksudnya tolong diulangi lagi gitu, karena beliau senang mendengar ini. Fafa'ala, kemudian Rasul SAW pun mengulangi ucapan beliau. Dan ini ada keistimewaan Rasul ya, memanggil nama. Jadi memanggil nama itu kan juga bagian dari cara Rasul untuk menguatkan pesan. Di beberapa kitab tentang pendidikan itu, memanggil nama murid atau memanggil nama seseorang itu menguatkan orang yang hendak diberi nasihat itu bahwa ini memang penting gitu, spesial gitu. Termasuk doa ketika Rasul mendoakan misalnya Ibnu Abbas sambil didekap gitu. Kemudian ya gulam disapa. Ya. Itu kalau memang di teori pendidikan ada ininya. Ya. Masya Allah. Ya, Wakala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud beliau berkata, man radiya bima anzalallahu minas sama'i ilal ardi dakhalal jannah insyaallah. Kata Ibnu Mas'ud, siapa yang ridho dengan apa yang Allah turunkan dari langit ke bumi, maka dia masuk dalam surga jika Allah kehendaki. Ini buah yang pertama. Yang kedua, ghufranud dzunub, yaitu diampuninya dosa-dosa. An Sa'id bin Abi Waqqas, An Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man qala khina yasma'ul muadzin asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan, ghufira lahu dzambuhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendengar muadzin itu menyeru asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian aku ridho Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agamaku, maka ghufira lahu dzambuhu, diampunilah dosanya. Ini buah yang kedua dari keridhaan, yaitu diampuni dosa. Berikutnya, irda'ullahi subhanahu liradi yaumal qiyamah. Allah akan memberikan keridhaan kepada orang yang ridho pada hari kiamat. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ma min abdin muslimin, tidaklah dari seorang hamba yang muslim, yaqulu, dia mengatakan, khina yusbihu wa khina yumsi, ketika pagi hari maupun ketika sore hari, salasa marotin, 3 kali, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan,
illa kana haqqan 'alallahi an yurdiyahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengatakan itu zikir pagi dan petang, ini bagian dari zikir pagi petang. Aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi. Tidaklah dia mengatakan itu kecuali dia berhak untuk mendapatkan ridho Allah pada hari kiamat. Itu poin yang ketiga. Berikutnya husulul barokah fir rizki, yaitu sampainya keberkahan pada rizki yang dia terima. An Abi Ala ibni Sakhir rahimahullahu qala, beliau berkata, hadasani ahadu bani Salim, salah satu dari Bani Salim berkata kepadaku, wala ahsabuhu illa qad ra'a Rasulullah SAW, dan tidaklah aku menyangka dia kecuali dia itu pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Katanya, innallaha tabaraka wa ta'ala yabtali abdahu bima a'tahu. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan ujian hambanya dengan sesuatu yang Allah karuniakan. Faman radiya bima qasamallah, siapa yang ridho dengan pembagian Allah azza wa jalla untuknya, lahu maka baginya barakallah, keberkahan dari Allah, lahu untuknya fihi wa wassa'ahu, dia mendapatkan keberkahan dan dia mendapatkan kelapangan. Waman lam yardo, sebaliknya siapa yang tidak ridho, lam yubarik lahu, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan baginya. Ini buah yang berikutnya. Dan husulul rohi wal farji wa tayyibil ais, dia akan mendapatkan tayyibah, kondisi yang baik, kemudian kelapangan dan kehidupan yang lapang. Qala Aksamu bin Sifi rahimahullah, man radiya bil kismi tobat maksiatuhu, siapa yang ridho dengan pembagian Allah, tobat ma'isyatuhu, yaitu kehidupannya akan menjadi baik. Waman qana'a bima huwa fihi qarrat ainuhu, siapa yang dia merasa tenang dengan apa yang ada pada dirinya, maka pandangannya akan menjadi sejuk. Ar-ridha billahi huwa, yang dimaksud dengan ridha kepada Allah adalah babullahil a'dham li jannatid dunya. Jadi ridha kepada Allah itu adalah salah satu pintu Allah yang besar, yang agung bagi surganya dunia. Wa mustarohil arifina, dan itu adalah tempat istirahatnya orang-orang yang arif. Wa khayatu muhibbina, dan kehidupan orang-orang yang mencinta. Wa naimul abidina, dan kenikmatan orang-orang yang ahli ibadah. Ini adalah keridhaan pada Allah Subhanahu wa taala. Faridha yukhallisu minal hammi wal ghammi, maka ridho itu akan membersihkan dari hami, dari kegalauan, wa ghammi, dari huzn, dari kesedihan, wal huzn, dari kesedihan itu sendiri, wa syatatul qalbi, dan terpecahnya tafarraqo al-qalb, yaitu silang sengkarut, terpecahnya hati, kegelisah. Makanya ada istilah apa itu? Hatiku hancur berkeping-keping gitu ya. Terpisah-pisah. Jadi ridho itu membersihkan hati dari sesuatu yang mengganggu itu tadi semuanya. Dan wakasful bali, yaitu hajaba atau qata'a al bali, yaitu dia mendapatkan situasi yang tenang, ya intinya, terputus dari hal-hal yang tidak baik. Wasu'il hal, dan sesuatu yang buruk. Waridho yujibu tuma'ninatul qalbi, yujibu tuma'ninatul qalbi. Ridho itu memastikan, meniscayakan tenangnya hati. Wabardihi, dan dinginnya hati. Wasukunihi, dan tenangnya hati. Waqararihi, ini sama ya, kita memaknainya tenang, biaksi sakhati allati yu'ti ila ittirabil qalbi, berkebalikan dengan marah, dengan amarah, dengan benci
yang mana dia itu membawa kepada itirabil qalbi, yaitu guncangnya hati. Wa raibatihi wa inzi'ajihi, dan ada keraguan, ya, keraguan, kemudian ada keguncangan. Qola'a, inzi'a itu inzi'aj itu adalah qola'a, berbolak-balik. Wa adami qarori, dan tidak tenang. Tidak tenang, dia guncang, dia gelisah, tidak tenang lah intinya gitu. Waridho yunzilu ala qalbi abdi sakinatan, dan ridho itu turun kepada hati hamba, maksudnya masuk pada hati hamba, memberikan ketenangan. La tatanazzalu alaihi bi ghairihi, dan tidaklah turun kepada hati atau turunnya ketenangan itu dengan selain ridho. Maksudnya ridho itu membuat hati hamba menjadi tenang, dan tidaklah hati hamba itu tenang kecuali dengan ridho, bukan dengan selainnya. Wala anfa'ulahu minha, dan tidak ada yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan keridhaan. Li'anna mata ma nazalat alal qalbil abdi sakinah, maka ketika ketenangan itu turun di hati hamba, istaqoma, seorang hamba itu bisa tenang. Wasaluhat ahwaluhu, dan keadaannya menjadi baik. Wasaluhu baluhu, kondisinya pun juga menjadi baik. Wa kana fi amnin wa da'anin, dan dia merasa tenang, merasa aman. Wa thayyibi aisin, dan hidupannya menjadi baik. Ridho menjadikan seorang hamba tenang, dan ketenangan itu menjadikan kondisinya itu menjadi baik. Urut-urutannya begitu. Qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan al-isu al-hasanu, ya, ridho ini membuahkan kehidupan yang baik, atau al-isu al-hasanu, kehidupan yang baik itu adalah huwa ar-ridho bil maisuri, ridho dengan sesuatu yang sedikit. Wasabaru ala makturi, dan sabar terhadap apa yang sudah ditakdirkan. Nah, ini bagus nih. Kehidupan yang baik itu adalah ridho dengan yang sedikit dan sabar terhadap apa yang sudah menjadi takdirnya. Tapi kalau dibandingkan ya, sebanyak apapun dunia ini tetap sedikit dibandingkan apa yang didapatkan oleh hamba insya Allah besok di akhirat, di surganya Allah. Ya kan, mamanya kalau bandingan sederhana, orang sholat sunnah qabliyah subuh karena Allah Ta'ala mendapatkan hal yang disebut oleh Rasul khairun minat dunya wa ma fiha, ya. Itu padahal dalam tanda kutip hanya 2 rakaat qabliyahnya loh ya, belum wajibnya itu. Ya kan, berarti kan memang dunia itu sedikit sekali. Dan jadi, sebanyak apapun dunia tetap sedikit dibandingkan akhirat. Kalau membahas tentang itu rentang masa kita hidup di dunia itu kan sebentar. Sementara masa tunggu itu kan panjang sekali. Sejak generasi Nabi Adam sampai sekarang itu kan berapa generasi itu? Nunggu beribu-ribu tahun ya. Nunggu sampai nanti dibangkitkan lagi. Sementara kulaan kita dalam tanda petik ya, di dunia itu berapa tahun gitu. Iya. Ini kalau bukan karena rahmat Allah sulit itu. Iya. Dan makanya tadi dikatakan sholat subuh qobliyah subuh 2 rakaat itu seperti mendapatkan dunia dan seisinya, itu bagian kasih sayang. Itu kan seperti kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi yang banyak gitu. Belum misalnya baca Al-Qur'an 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Itu nanti di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Itu kan benar-benar Allah sebenarnya tuh pengen kita ini ayolah ke sini gitu. Iya. Jadi memang dunia ini bukan saatnya panen. Ini saatnya bercocok tanam. Masya Allah. Qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, wa man yaj'alir rahman fi qalbihi ridho ya'isu fi ghina min tayyibin al-ghaisi wasi. Siapa yang menjadikan ar-rahman, yaitu Allah, fi qalbi, dalam hatinya, dan dia ridho, ya'is, maka dia akan hidup fi ghina, dalam kecukupan. Min tayyibin, berupa dalam keadaan yang baik. Min tayyibil ghis, yaitu kehidupan yang baik, wasi, dan lapang. Siapa yang menjadikan Allah itu di dalam hatinya dan dia ridho Allah sebagai Rabb-nya, maka dia akan hidup dengan kecukupan dan kehidupan yang baik serta lapang.
Nah, ini diantara buah keridhaan. Dan buah berikutnya adalah al-husulu ala ridallah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho Allahnya azza wa jalla anil abdi innama huwa samaratu ridhol abdi anir rabbi subhanahu. Ridho Allah kepada hamba itu semata-mata adalah buah dari ridhonya hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha radita billahi radiyallahu anka. Kalau engkau ridho pada Allah, Allah pun akan ridho padamu. Fan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai satu kaum, Allah akan menguji kaum tersebut. Faman radiya falahu ridho. Maka siapa yang ridho kepada Allah, maka Allah akan ridho. Wa man sakhita falahu as-sakhatu. Maka siapa yang marah, dia tidak suka dengan apa yang Allah takdirkan, maka Allah pun juga akan murka. Kalau baca ini jadi ingat yang terjadi di Palestina itu ya, saudara-saudara kita itu kan sebagian orang ada yang mengatakan, wah ini karena kayak biasanya ya kalau ada musibah menimpa satu kaum, ada dua kubu biasanya, ada dua pendapat. Oh ini karena maksiat yang dilakukan akhirnya itu. Mungkin seperti itu. Tapi ada juga yang di sana kan pasti ada orang-orang soleh itu. Iya. Kok dia mendapatkan ujian sama dengan orang-orang fasiknya misalnya? Bisa jadi ya masuk dalam kategori ini. Ketika Allah itu mencintai satu kaum, ada kelompok orang-orang soleh di sana itu yang Allah cintai, maka Allah akan berikan ujian. Nah kalau orang soleh ini ridho, maka Allah akan ridho padanya. Dan nanti di belakang-belakang akan kita ketahui bahwa amalan ridho ini amalan yang tidak putus. Amalan yang tidak putus. Jadi kalau misalnya sholat, orang sholat sepanjang sholat itu mendapatkan limpahan keberkahan, nanti begitu selesai ya selesai itunya gitu. Tapi kalau ridho itu nanti di dunia ridho, itu nanti di akhirat sampai itu terus bersambung keridhoan. Nanti akan ada penjelasan sampai ke sana. Waqala Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda beliau berkata, innallaha idza qada'an ahabba an yurda bihi. Sesungguhnya Allah itu ketika menentukan suatu ketentuan, memutuskan suatu keputusan, maka ahabba an yurda bihi, maka suka kalau itu diridhoi. Maksudnya ketika orang itu kemudian hambanya itu ridho pada ketetapan Allah, maka Allah cinta, suka. Sehingga wajar ketika tadi dikatakan siapa yang ridho pada Allah, maka Allah akan ridho padanya. Ya, seperti itu. Waridallah anil abdi khairun minal jannati wa ma fiha. Masya Allah. Keridhaan Allah kepada hamba itu lebih baik dibandingkan surga dan apa yang ada di dalamnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa atallahul mu'minina wal mu'minati jannatin. Allah janjikan kepada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan surga. Tajri min tahtihal anhar. Kalimatnya surga-surga. Ya, jannatin ya, kebun-kebun, surga-surga. Banyak surga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalam surga-surga tersebut. Wa masakin thayyibah, dan tempat-tempat atau rumah-rumah yang indah. Fil jannat, di surga-surga tersebut, di surga Aden. Wa ridwanu minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah itu lebih agung, lebih besar dibandingkan surga yang tadi disebutkan. Ridho Allah itu lebih besar. Dzalika huwal fawzul adzim, itulah kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung. Ya. Karena kalau Allah sudah ridho itu ya hadiahnya kan bukan hanya itu ya. Allah ya dilipat gandakan, melihat wajah Allah itu kan sesuatu yang melebihi isi surga itu sendiri. Iya, dari ini aja kan sudah ketahuan bahwa Allah mengatakan keridhaan Allah itu lebih besar daripada yang disebutkan tadi. Tanpa ada syawahid yang lain pun ini sudah kuat itu, maksudnya Masya Allah gitu keridhaan. Dan berikutnya husulu tamamil ubudiyah. Ridho itu menjadikan ibadah kita itu bisa sempurna. Fa inna ridho billahi min tamamil ubudiyatilahu. Ridho kepada Allah itu termasuk yang menjadikan ibadah kita kepada Allah itu sempurna. Fa innal ubudiyata la tatimu illa biridho. Karena sesungguhnya ubudiyah, beribadah tentu tidak akan sempurna kecuali dengan ridho. Wal mahabbah juga cinta. Wal khudu, dan merendahkan diri. Wa tadallul, menghinakan diri. Wa ghairi dzalika, dan selainnya.
Wa huwa mu'attin ilal farhi wasururi, itu yang akan membawa kepada kegembiraan dan kebahagiaan billahi, kepada Allah tabaraka wa taala. Wa bima qadahu wa qadarahu, dan merasa tenang, merasa gembira dengan ketetapan Allah dan takdir Allah subhanahu wa taala. Dan berikutnya takhlisul abdi min ma'aridatillahi fi ahkamihi wa qada'ihi. Ridho kepada Allah itu membersihkan hamba dari sesuatu yang memalingkan dari Allah dan hukum-hukum serta ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kana min wasiyati ba'dis salafi li ibnihi. Di antara wasiat para salafus saleh kepada anaknya, ya bunaya, nak putraku, akbil ma wasiyati wahfid ma maqalati. Terimalah wasiatku dan jagalah, hafalkanlah ucapanku. Fa inaka, sesungguhnya engkau, in hafidtaha, jika engkau menjaganya, ta'is sa'i, dan kau akan hidup bahagia. Wa tammat hamidan, dan kau akan mati dengan mulia. Ya bunaya, nak putraku, man radiya bima qasama lahu istagna. Siapa yang ridho dengan apa yang Allah bagi padanya, maka dia akan merasa kaya, dia akan merasa cukup. Wa man madda ainahu ila ma fi yadi ghairihi mata faqiron. Tapi siapa yang selalu melihat sesuatu yang ada pada tangan selainnya, maksud pada tangan orang lain, maka dia akan mati dalam keadaan fakir. Wa man lam yarda bima qasamallahu lahu attahamallahu fi qadaihi. Siapa yang tidak ridho dengan apa yang Allah bagi untuknya, maka ittahamallahu fi qadaihi. Allah akan dia akan suudon pada Allah dengan apa yang sudah ditetapkan untuknya. Orang yang tidak ridho kepada pembagian Allah itu cenderung akan menjadikan dia suudon, mudah berburuk sangka kepada Allah, dan itu menjadi sesuatu yang Allah murkai, suudon pada Allah. Fahada iblis, dan inilah iblis, kata beliau. Lama umira bisujudi aso, ketika diperintahkan untuk sujud, dia balilo, dia menolak. Li'anahu lam yardha bima amarallahu bihi, karena dia tidak ridho dengan apa yang Allah perintahkan padanya. Faqala, dia berkata, kaifa asjuda li basharin khalaqtahu min turab. Bagaimana saya ini akan bersujud kepada manusia yang kau ciptakan dari tanah. Fa'ada muridahu adabihi ila ma'aridati ahkamillah. Nah, tidak adanya ridho yang ada pada iblis itu menjadikan dia berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ridho, akhirnya dia balilo. Wa haula'i munafiquna isrina, dan mereka, yaitu para orang munafik di zaman kita al-an, yang sekarang ini, la yardawna bi hukmillahi fi riba. Misalnya mereka tidak ridho dengan hukum Allah berkaitan dengan riba. Wal hijab, dan juga hijab berkaitan dengan jilbab. Wa ta'addadu az-zaujat, kemudian adanya poligami, mereka tidak ridho. Wa hum fi kulli maqalatihim al-maktubati wal malfudati fi mukhasamatin ma'ar rabbi subhanahu. Maka akhirnya apa? Di makalah-makalah yang mereka tulis, kemudian di lafaz-lafaz, di ucapan-ucapan mereka, itu ada permusuhan, tidak suka kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak suka pada Allah sendiri, karena hukum itu kan berasal dari Allah. Ketika mereka mengatakan bahwa ini marginalisasi perempuan, ini tidak sesuai dengan konteks perkembangan zaman dan lain-lain, berarti dia tidak ridho dengan Allah sendiri. Kanam yakuluna, seakan-akan mereka mengatakan, limada farota alaina kada, kenapa engkau tetapkan seperti ini pada kami? Seakan-akan dia berkata seperti itu. Ngapain sih Allah kok bikin aturan kayak gini? Walimada aujabata alaina kada, kenapa engkau wajibkan yang seperti ini? Wahum ba in lam yabuhu
bihada sorohatan, meskipun mereka tidak yadharu, ya buhu yadharu mana, tidak menampakkan bihada apa yang mereka ucapkan itu sorohatan secara nyata, secara jelas, ila kecuali an kalamahum yaduru ala mukhosomati rabbi fi syar'ihi. Mereka memang tidak mengucapkan itu secara nyata, kan tetapi ucapan mereka itu berkisar pada permusuhan terhadap syariat Allah. Maka itu sudah menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya juga tidak ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Faridho yukhallisul insana min hadihil mukhasomah. Maka ridho ini akan membersihkan seorang hamba dari sifat permusuhan dan sifat penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal seperti ini. Jadi ingat istilah Allah itu untuk susu itu khalisan sa'iran lisyaribin, antara kotoran dengan darah muncul laban. Kan juga kalimatnya kan menggunakan kata khalis ya, khallasa yukhalisu itu ya. Maka ini memurnikan orang itu, kalau ridho memurnikan dari perasaan, persangkaan yang berbau kotor maupun darah tadi ya, murni menjadi susu yang murni tadi ya. Yang kalau diminum itu ya Masya Allah dia menyehatkan. Kalau ridho berarti kan menghilangkan syak, ragu kan, jelas karena ridho nggak mungkin ragu, oh ini pasti baik. Kemudian akhirnya karena tidak ragu tidak muncul suudon. Ya. Karena tidak ada suudon maka tidak ada permusuhan, tidak ada penentangan gitu. Jadi ridho ini kunci untuk mendapatkan ridho Allah, kunci untuk ketenangan hidup dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, Allah alam, mungkin itu yang kita baca pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.